Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, terutama kategori 2, yang mana di tahun 2024 tahun depan ini ada hal yang menggembirakan untuk seluruh honorer, dan ini terutama para honorer kategori 2. Di sini disampaikan bahwa menanti kepastian hukum, tenaga honorer kategori 2 di Garut bisa mendapat 4,3 juta per bulan. Jadi, tanpa diangkat jadi ASN, P3K maupun PNS sekalipun, maka honorer kategori 2 jelas mendapatkan penghasilan per bulan sebesar 4,3 juta per bulan. Apakah hanya di Garut berlaku hal ini? Tentunya seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, yang honorernya adalah kategori 2. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kesejahteraan honorer kategori 2 ini, mari kita simak informasinya bagaimana yang sebenarnya program pemerintah dalam hal mensejahterakan para honorer ini, terutama honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Bagi Bapak Ibu, mari kita simak bersama sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Hariangarutnews.com membuat satu informasi terkait dengan informasi di daerahnya mengenai kesejahteraan honorer kategori 2. Bupati Garut, Rudi Gunawan, memberikan arahan kepada 1.544 tenaga honorer kategori 2 atau THK2 dalam apel pagi di lapang Sekretariat Daerah Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada hari Kamis 26 Oktober 2023. Apa yang disampaikan oleh Bupati Garut tidak lain daripada kesejahteraan para honorer, yang terutama adalah para honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah di daerah Garut. Apel khusus ini turut dihadiri Wakil Bupati Dr. Helmi Budiman, Seda Nurdin Yana, para staf ahli Bupati, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Jajat, Jajat Derajat, dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Karena ini merupakan satu hal penting, maka jelasnya semua antusias untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bupati Garut pada saat tersebut. Dalam arahan tersebut, Bupati Garut menyoroti masih banyaknya THK2 di Kabupaten Garut yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, meskipun mereka telah setia melayani sejak tahun 2005. Menurutnya, apel yang digelar bersama THK2 merupakan upaya kepastian hukum bagi mereka. Jadi disampaikan bahwa kita pastikan kategori ada berapa, apa benar 1.500 orang, kita punya kemampuan keuangan daerah dengan efisien yang lain. Kita selesaikan status mereka supaya ada kepastian hukum, ucap Bupati Garut. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka ini adalah satu kabar sukacita untuk seluruh honorer kategori 2 di wilayah Kabupaten Garut. Pertanyaan, bagaimana dengan honor kategori 2 daerah kabupaten kota lain? Tentunya itu juga satu hal yang perlu dikaji. Meskipun sebagian pegawai merupakan lulusan SMA dan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, Bupati Garut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kebijakan terkait hal ini, terutama bagi mereka yang telah berdedikasi, seperti sopir pada Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sejak tahun 2004. Ini sudah mengabdi kurang lebih 19 tahun. Jadi luar biasa pengabdiannya. Sudah 19 tahun. Misalnya, petugas yang bekerja sebagai sopir di Dinas Lingkungan Hidup itu 80% non-SLTA. Tapi mereka sudah bekerja sejak tahun 2000-an, katanya. Maka suatu hal yang wajar kalau pengabdian mereka itu dihargai.
Bupati Garut juga mengakui bahwa kebijakan ini mengancam beberapa pegawai yang bukan lulusan sarjana. Oleh karena itu, apel ini merupakan forum untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil oleh wakil bupati dan sekretaris daerah dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat di Jakarta. Seterusnya, wakil bupati dan setda akan ke Jakarta melakukan langkah-langkah regulasinya bagaimana lanjutnya. Rudi Gunawan berharap ada solusi dari pemerintah pusat terkait dengan status tenaga honorer kategori 2 atau yang disebut THK 2. Ia juga mengungkapkan bahwa rencana untuk mengalokasikan dana dari Kementerian Keuangan sebesar 65 miliar untuk memperbaiki sistem honor bagi THK 2 sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Dengan alokasi dana tersebut, Rudi Gunawan sebagai bupati memperkirakan besaran honor tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 akan mencapai 3,7 juta per bulan dengan total 13 bulan dalam setahun. Dengan tambahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Penghasilan mereka diharapkan dapat mencapai 4,3 juta per orang, meningkat sekitar 200.000 dari sebelumnya. Jadi di sini sampaikan kita ada earmark 65 miliar tahun depan. Nantinya honorer atau honor per bulannya bisa menerima kisaran 3,7 juta ditambah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Itu bisa sampai 4,3 juta per orang tandasnya. Nah, ini satu kabar gembira Bapak Ibu untuk para honorer, tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 di Kabupaten Garut. Selain daripada peningkatan gajinya, BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan itu dibayar atau diwakili oleh diwakili oleh pemerintah daerah. Dalam arti yang membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu adalah pemerintah daerah Garut. Nah, tentunya itu adalah satu bentuk kesejahteraan yang didapatkan oleh para honorer kategori 2 yang asalnya adalah dari pemerintah. Tentunya itu juga adalah satu poin penghargaan untuk honorer yang sudah lama mengabdi ini. Seperti dicontohkan para sopir yang mana mereka tidak layak untuk diangkat menjadi PNS, tetapi mereka sudah benar-benar menunjukkan dedikasi, sudah benar-benar mengabdi untuk melaksanakan kegiatan pelayanannya di instansi pemerintah pusat maupun daerah, terutama di Garut, dan kemungkinan lain, demikian juga di kabupaten kota lain, yang mana para honorer ini segera akan diperhatikan bagaimana kesejahteraannya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.